Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriwati, NIM P0034101960, tingkat 3B Teknologi Laboratori Medik Politeknik Kesehatan Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pemeriksaan fungsi hati. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Hati terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi hati. Yang pertama, menghancurkan sel darah merah yang tua. Fungsi hati itu ada banyak, tapi yang paling utama adalah menghancurkan sel darah merah yang usianya sudah tua. Kemudian, sisanya akan menjadi semacam pewarna coklat di feses. Jadi, kalau ada kelainan, tinja kita jadi pucat atau urin menjadi lebih gelap. Kemudian yang kedua, mengurangi gas amonia. Fungsi lain organ liver adalah mengurangi metabolisme protein dari amonia menjadi urea. Amonia adalah gas berbahaya, dan hati menguranginya menjadi zat yang lebih aman, yakni urea. Kemudian yang ketiga, memproduksi kolesterol. Organ hati juga berperan dalam memproduksi kolesterol dan trigliserida serta protein pembawanya agar bisa dialirkan ke dalam darah. Kemudian yang keempat, memproduksi albumin. Hati memproduksi protein seperti albumin. Fungsi albumin sendiri menjaga sirkulasi cairan dalam tubuh. Kalau ada masalah dalam fungsi hati, sirkulasi cairan dalam tubuh menjadi baik. Kemudian yang kelima, memproduksi cairan empedu. Manfaat organ hati bagi tubuh berikutnya adalah membantu memproduksi cairan empedu. Cairan ini diperlukan dalam memproses makanan. Kemudian yang keenam, menyimpan energi. Fungsi penting hati lainnya adalah menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen, lalu mengubahnya menjadi glukosa saat kadar glukosa darah rendah. Jadi nantinya glukosa ini akan sebagai cadangan. Nah, yang terakhir, detoksifikasi. Liver juga berperan untuk mendetoksifikasi darah dari senyawa berbahaya seperti obat-obatan, racun, dan alkohol. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan fungsi hati. Pemeriksaan fungsi hati terbagi menjadi 6 diantaranya. Yang pertama itu alanin transminase atau ALT. Alanin transminase atau ALT, atau yang sering dikenal sebagai serum glutamik piruvik transminase, merupakan enzim yang berguna dalam proses metabolisme protein dalam tubuh. Jika hati tidak berfungsi dengan baik, ALT akan dilepaskan ke dalam darah sehingga kadar ALT dalam darah mengalami peningkatan. Jika hasil tes menunjukkan kadar ALT sangat tinggi, kemungkinan terjadi kerusakan hati. Kemudian yang kedua, aspartate aminotransferase atau AST. Aspartate aminotransferase merupakan enzim yang terdapat di beberapa bagian tubuh, seperti jantung, hati, dan saluran empedu. AST dikenal juga dengan nama SGOT atau serum glutamic oxaloacetic transminase. Jika tes AST dilakukan dengan hasilnya tinggi, mungkin ini bisa menjadi pertanda adanya gangguan fungsi hati atau organ lain. Untuk memastikan adanya gangguan fungsi hati, dokter akan melihat kadar ALT. Yang ketiga, alkalin fosfat atau ALP. Alkalin fosfat atau ALP adalah enzim yang terdapat di tulang, saluran empedu, dan hati. Jika tes ALP dilakukan dan hasilnya tinggi, mungkin ini bisa menjadi pertanda adanya gangguan fungsi hati, penyumbatan saluran empedu, atau penyakit tulang. Selanjutnya, tes albumin. Albumin merupakan protein utama yang diproduksi di hati.
Tes albumin dilakukan untuk mengukur seberapa baik hati memproduksi protein khusus ini. Jika kadar albumin dalam darah rendah, ini bisa menjadi pertanda adanya gangguan fungsi hati. Nah, kemudian yang kelima, tes bilirubin. Bilirubin adalah limbah hasil dari pemecahan sel darah merah yang diproduksi oleh hati. Fungsi hati yang buruk menyebabkan bilirubin tidak dapat diproses dengan baik. Oleh karena itu, jika pemeriksaan darah menunjukkan kadar bilirubin tinggi, kemungkinan terjadi gangguan fungsi hati. Kemudian yang terakhir, gamma glutamil transpeptidase atau GGT. Pemeriksaan ini seringkali dilakukan untuk melengkapi pemeriksaan fungsi hati karena peningkatan kadar GGT dapat menandakan adanya kerusakan hati yang biasanya disebabkan oleh penggunaan alkohol atau obat-obatan maupun racun. Pemeriksaan fungsi hati ini biasanya tidak dilakukan satu persatu. Dokter akan meminta pemeriksaan beberapa enzim hati, bilirubin atau albumin sekaligus untuk mendapatkan gambaran mengenai gangguan fungsi hati yang terjadi. Pemeriksaan yang paling umum dilakukan untuk mendapatkan gambaran fungsi hati adalah pemeriksaan SGOT dan SGPT. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pemeriksaan fungsi hati. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.